Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat insan muda yang berbahagia dimanapun antum berada, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya serta berkahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, kata Allah, ingatlah azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Tidak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat insan muda yang berbahagia, kali ini saya akan memberikan taujih tentang keikhlasan dalam beribadah. Syarat diterimanya ibadah adalah rasa keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, kata Allah, sesungguhnya benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang para nabi sebelummu, dan apabila engkau mempersekutukan Allah, maka akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Dengan keikhlasan, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya dari setan. Seseorang yang ikhlas adalah ibaratkan orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitaran beras. Maka beras yang akan dimasak akan terasa nikmat dimakan, tetapi ketika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah, akan tergigit kerikil-kerikil dan batu-batu kecil. Dengan keikhlasan menyebabkan kita beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Tetapi apabila amal yang dilakukannya dengan ria, maka amal tersebut tidak akan nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi saking banyaknya manusia yang beribadah kepada Allah tetapi tidak berlandaskan rasa ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan sikap ria agar dipuji dengan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ikhlaskanlah dalam beragama, cukup amalmu yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal ibadah kecuali amal yang dilakukannya dengan rasa ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Ketika Imam Syafi'i memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau ingin berijtihad dengan sebenar-benarnya untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Maka jika ingin itu terjadi, ikhlaskanlah amalmu dan niatmu karena Allah. Maka tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Jika ilmu yang bermanfaat tanpa keikhlasan, seperti orang-orang musafir yang mengisi kantong-kantongnya dengan pasir, memberatkan tetapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga pernah berkata, jika ilmu yang bermanfaat tanpa amal, maka tak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mencela para pendeta-pendeta ahli kitab. Jika ilmu yang bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik.
Maka dari itu, sahabat insan muda yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskanlah seluruh amal ibadah kita agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah dengan cara yang di atas tadi kita mencapai keikhlasan, dan jangan lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah keikhlasan untuknya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.